Masih bersama reporter Tinta Informasi melaporkan. Redaksi sinarlampung.co menyalurkan donasi bantuan untuk korban kebakaran di Bedeng Arab, Kota Karang, Teluk Betung Barat, Senin tanggal 18 Juli tahun 2022, sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat. Bantuan berupa sembako beras, Indomie, gula, dan pakaian layak pakai, dikumpulkan dalam donasi sepekan sejak pemotongan kurban pada Idul Adha beberapa waktu lalu tanggal 10 Juli tahun 2022 lalu. Dan diserahkan kepada panitia di posko lokasi kebakaran. Tim dipimpin Pimret sinarlampung.co, Juniardi didampingi panitia Amuri Alfa dari media tintainformasi.com, Nanda Hastedi Tegar TV, pianjurnalis.com, rendireaksi.co.id, Eri Ramadan dan Ahmad Hanif Pos Kota Lampung. Ujar Lukman Hakim Ketua RT Sinar Utama, Kota Karang, Bandar Lampung. Rombongan disambut Babinsa serta warga korban kebakaran. Terima kasih atas perhatiannya dan bantuannya dari teman-teman media semua amanah barang yang kita terima akan kita salurkan langsung pada korban-korban kebakaran, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan teman-teman semua. Usai serah terima bantuan, didampingi Ketua RT yang rumahnya juga hangus terbakar, meninjau lokasi kebakaran. Mayoritas rumah itu kontrakan milik Ali Arab termasuk rumah yang menewaskan ibu dan anak beberapa waktu lalu. Kita tepat berada di lokasi almarhum pas di belakang kita, pemicu api pertama. Jadi kita kemudian kawan-kawan wartawan yang peduli lainnya mengumpulkan donasi lewat kita redaksi Sinar Lampung kemudian sudah kita serahkan di posko. Juniardi juga turut mendoakan almarhum ibu dan anak yang meninggal pada tragedi kebakaran tersebut masuk surga, mudah-mudahan keduanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Juniardi, bahwa donasi yang terkumpul berasal dari beberapa teman-teman wartawan, ASN, dan relawan lainnya. Termasuk ada dari TVRI Lampung, teraslampung.com, Pos Kota Lampung, Tegar TV, pihak luar ada Komisioner KPU, ASN Lampung Utara, Krusinarlampung.co, tintainformasi.com, Sri Kandi Srimenanti, dan termasuk juga ada dari mantan wartawan. Donasi kita kumpulkan sejak sepekan lalu, dan hari ini kita salurkan. Mudah-mudahan bisa ikut meringankan. Sementara Lukman Hakim sempat menceritakan rumahnya juga menjadi korban keganasan si jago merah itu. Pria Parubaya itu pun menuturkan harta bendanya habis tak bersisa di lahap api dan hanya menyisakan 1 unit sepeda motor. Ya, kita sekarang berada di lokasi kebakaran yang dikenal dengan nama Bedeng Arab. Kebetulan kita sekarang tepat berada di lokasi kebakaran. Ini lokasi kedua almarhum, pas di belakang kita, pemicu api pertama. Kalau kata keterangan hasilnya sih konslet listrik, kemudian melebar ke seluruh kontrakan hingga ke sebelah sana. Pemicu titiknya di sini, karena mungkin areal jauh, pemadam juga sedikit lambat masuk, susah masuk, bukan lambat. Jadi merembet hingga ada sekitar 25 rumah dan 1 musola. Ada 5 rumah pribadi punya warga yang ikut terbakar. Jadi kita kemudian kawan-kawan wartawan, simpatisan dan yang peduli lainnya mengumpulkan donasi melalui lewat kita di Sinar Lampung. Kemudian sudah kita serahkan tadi ya lewat Pak RT dan tokoh masyarakat di posko. Nah, sekarang kita sudah berada melihat lokasi, memang betul-betul rata dengan tanah. Korban jiwa? Korban jiwa sampai dengan sekarang itu ya tetap 2, ibu dan anak. Awalnya anak yang tertinggal tidur, api membesar, ibu mencoba menyelamatkan dan dia justru ikut tidak selamat. Mudah-mudahan kedua arwah diterima di sisi Tuhan. Amin. Barakallah. Terima kasih. Semoga bantuan Ya, kita donasi yang kita kumpulkan sudah kita sampaikan, mudah-mudahan itu bermanfaat. Ada beras, ada mie, ada pakaian layak pakai, ada sepatu, tas, dan gula, kasur, ada kasur, pokoknya yang masih layak dipakai, pakaian, kemudian ada sedikit sembako. Mudah-mudahan bermanfaat buat para korban. Kabarnya sekarang ada 90-an orang. Masih ngungsi ya Pak, masih di iya, masih kontrak masing-masing. Nyaman dulu aja. Supaya nyaman.
Kebetulan yang si almarhum ini, dua orang ini, anak sama ibu ini, awalnya anaknya ini nangis. Jadi dikelonin mau tidur, udah anaknya tidur bawa kamar, udah dilus bertidur. Nah ibunya keluar beli es. Nah di situ pas ibunya keluar, pemegang beli es mau pulang, tapi udah gede, udah teriak bakaran. Nah ibu bilang belum enggak di rumahnya kebakaran. Nah ke belakang lah dia. Nah cepat, terus ada baru ingat anaknya di dalam baru tidur. Nah kita tetangga kan nggak tahu dia anaknya udah baru tidur. Sempat menerobos, ditahan. Karena kita orang yang nggak yakin ada anak. Karena informasi anak udah lagi main. Gitu. Ada anak udah tidur, ngotot-ngotot. Nah, lolos lah. Namanya dijagain kita nggak lolos masuk. Nah situ. Dari pihak pemerintah sendiri Pak, sudah ada yang Sudah. Alhamdulillah pemerintah daerah ini, khususnya wali kota ini cepat tanggap. Dan beberapa kali turun di hari haknya juga malamnya turun. Dan bantuan dari pemerintah untuk masyarakat korban sudah semua tersalurkan. Sampai saat ini masih sudah disampaikan kepada korban. sudah. Makanya korban diupayakan misalnya penampungan cukup 3 hari. Kalau kelamaan takut timbul wabah penyakit lagi, ada timbul masalah baru, dipersilakanlah orang nyari kondisi kontrakan yang nyaman, terserah mau di mana, yang penting satu komando. Pengertiannya apa-apa kita koordinir, masalah bantuan jangan sampai orang nggak tahu. Maka kita buatlah grup korban bencana. Total ada berapa itu Pak korbannya? Korbannya ada korban ini ada 25 rumah. 25 kakak ya. Tuh, 20 bedengan, 5 rumah pribadi. Rata-rata Satu musola. bisa menyelamatin barang berharga nggak Pak? Sebagian masih bisa, barang-barang berharga sebagian masih bisa. Sebagian satu dua mesti selamatin dah. Rata-rata kerjaannya tiap hari apa Pak? Buruh semua. Buruh Nelayan ya. Itu betul mah apinya itu masih siang lah istilahnya. Sore masih jam 8-an itu. Demikian reporter Tinta Informasi melaporkan.